Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilampahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat. Berikut ini golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan menjaganya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan," karena tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, orang yang menyambung shaf sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu selaras dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama dia ada di tempat sholat di mana dia melakukan sholat. Selama dia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab,
kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan Anda pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada dia kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-12, seseorang yang sedang mengalami seseorang yang sedang menjalankan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya bersolawat kepada orang-orang yang menjalankan kebaikan kepada orang lain. Semoga kita menjadi salah satu orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Demikianlah amalan atau video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.